Biar kutunjukkan pada kalian semua, seperti apa dewa balap yang sesungguhnya. Lu Yun, kau akan segera kehilangan pekerjaan pengganti yang menyedihkan ini. Bagaimana kau bisa memberiku masa depan? Jangan pernah hubungi aku lagi pergi sana. Ini aku berita Sela dewa balap F1 legendaris Liu Yun. Dalam kejuaraan dunia Rossi hari ini, Babak semifinal yang sengit tewas dalam kecelakaan mobil. Seharusnya aku yang memenangkan gelar itu, tak kusangka ada yang menyabotaseku di babak semifinal yang menyebabkan kecelakaan mautku. Jadi itu artinya aku telah terlahir kembali. Jalan cepat. Kau siapa kau? Bantu aku kejar mobil di depan itu, aku akan membayarmu. Nona, lihat mobil ini, apa kelihatan bisa mengejarnya? Itu mobil tunanganku. Ada wanita lain di dalamnya, ada juga kontrak penting. Bantu aku kejar mereka. Aku akan bayar 50.000 untuk uang bensin. Menangkap orang selingkuh. Ini mulai menarik kalau begitu pegangan yang kuat. Bos. Wah, kamu bisa mengatasinya. Cepat masuk ke jalan utama. Mau mengejarku dengan rongsokan itu, bagaimanapun juga, aku pernah ikut balapan dulu. Tuan Muda Su keren sekali. Di dunia ini tidak ada mobil yang tidak bisa kukejar. plat nomor itu sepertinya kenal. Di depan mulai ramai, bakal gawat kalau kita tidak bisa mengejarnya. Cuma segini orangnya. Rintangan saat latihanku dulu lebih banyak dari ini. Jalan apa-apa nih? Itu sepertinya mobil Lu Yun. Apa? ATM berjalanmu yang bucin itu? Bagaimana mungkin dia punya keahlian menyetir seperti itu? Konyol sekali. Pegangan yang erat. Aku akan menambah kecepatan. Chuzhou, buka pintunya. Chuzhou, buka pintunya. Jiang Moksu, apa kamu sudah gila? Kamu mengejarku pakai mobil rongsokan bekas itu? Apa kamu mau mati? Kontraknya. Kembalikan kontrak proyekku. Kontrak apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ci. Chuzhou. Kamu dan wanita di mobilmu itu foto-foto pribadi itu. Apa kamu mau orang tuamu juga ikut menikmatinya? Jiang Moksue, sialan kau menguntitku ya. Jangan banyak omong kosong. Serahkan sendiri kontraknya. Dan batalkan pertunangannya sendiri. Atau kalau tidak, Jiang Moksue, kenapa kamu bersikap begitu belagu? Bukannya kamu baru saja datang ke sini dengan pria asing mengejarku sampai sejauh ini? Siapa pria simpananmu itu? jaga mulutmu. Coba katakan sekali lagi. Kontraknya. Bagaimana kalau begini? Kamu, sana bersihkan dirimu dan tunggu aku di tempat tidur, baru akan kuberikan padamu.
Orang ini sepertinya bukan orang baik. Bagaimana? Pikirkanlah baik-baik. Saya. Liu Qingqing. Liu Qingqing. Pemilik asli tubuh ini benar-benar diselingkuhi. Dia dipermainkan seperti orang bodoh. Gak tahu, malu banget. Lepasin aku. Berani-beraninya kamu nyalahin aku. Nyupir mobil bekas butut tengah malam begini bawa cewek lain jalan-jalan. Dasar brengsek miskin. Aku yang brengsek, kamu yang tengah malam turun dari mobil cowok lain. Dengan baju berantakan gitu. Kamu pikir aku buta? Aku lagi bahas bisnis sama Tuan Su. Biar aku kasih tahu, ya aku sudah lama muak sama kamu. Kamu nggak punya uang dan nggak punya bakat. Sampah kayak kamu nggak pantas buat aku. Oh, jadi gitu. Kamu cuma mau panjat sosial kan? Baiklah. Terserah kamu, tapi ingat ini, jangan datang merangkak dan mohon-mohon padaku nanti. Pemilik asli ini benar-benar menyia-nyiakan cintanya buat dia. Dia bahkan beliin mobil bekas butut ini buat dia. Mohon padamu. Kamu cuma pengganti yang menyedihkan. Mimpi aja sana. Jadi kamu si pengganti kecil itu bisa ngejar aku barusan? Cuma keberuntungan belaka, kamu cuma lagi hoki. Tapi Jiang Moksun, seleramu benar-benar berubah ya sekarang. Mutusin pertunangan kita. Cuman demi pecundang kayak gini. Nyupir rongsokan ini. Dia masih jauh lebih ganteng daripada kamu. Rongsokan. Aku masih bisa ngalahin kamu pakai rongsokan ini? Kamu pikir kamu siapa? Tunggu. Baiklah. Aku bisa kasih kontraknya ke kamu. Dan kita bisa batalin pertunangan. Tapi mending kamu pikir 2 kali mutusin hubungan denganku. Berarti kamu otomatis setuju. Perjanjian taruhan kita sebelumnya, aku akan segera kasih tahu Dewan Direksi. Untuk segera memulai kesepakatannya. Kalau itu terjadi, bukan cuma kamu yang bakal jadi milikku, tapi tim balapmu juga akan jadi milikku juga. Lu Yun. Lihat itu. Hanya pria seperti Tuan Su yang pantas untukku. Sudah cukup. Masuk ke mobil ya. Jiang Moksu. Kesepakatan taruhan sudah ditetapkan. Kau dan tim balapmu sudah tamat. Enyah kau. Alipai menerima 100.000 yuan untuk kerja kerasmu malam ini. Skillmu hebat juga, terima kasih. Halo, ini aku. Segera beritahu seluruh jajaran manajemen rapat daring setengah jam lagi. Ini darurat. Rp100.000, wanita ini cukup dermawan. Oh, ini terlihat jauh lebih baik sekarang. Lu Yun, di mana kau sebenarnya? Cepat kembali ke sini sekarang juga. Wah, pemain cadangan andalan kita akhirnya muncul juga. Sejak kamu nggak ada yang beresin tempat ini. Sana bawa semua ini dan bersihkan sampai tuntas. Lap bagian sini dulu baru bagian sana. Lu Yun, berani banget ya kamu, beraninya kamu mengabaikanku. Dengan bakat dan kemampuan amatiranmu itu. Kamu beneran pikir bakal bisa balapan? Menyuruhmu bersih-bersih itu sudah bagus buatmu. Soal kemampuanku, kamu nggak berhak menilai. Kenapa pada kumpul di sini?
Dia bos di sini. Kumpul semuanya, ada pengumuman darurat. Nah, aku punya pengumuman yang mau disampaikan. Jiang Moksu. Haas Automation Inc. Tim sampahmu beneran lagi latihan ya kru? Kamu cuma sekumpulan pecundang. Latihan itu cuma buang-buang waktu saja. Cujo, kamu tidak diterima di sini. Jangan terburu-buru mengusirku, aku di sini untuk memenuhi kesepakatan taruhan kita 3 ronde terbaik. Tapi dengan pecundang-pecundang yang kamu punya ini, menang 1 ronde pun bakal sulit. Mending kamu bersiap saja di tempat tidur dan memohon ampun padaku. Mungkin aku bakal sedikit lebih lembut padamu. Jaga mulutmu, bos. Biar aku yang hadapi dia. Xiaohu, Haas Automation Inc. sana main-main sama dia? Hati-hati. Kamu harus menang. Dia tidak mungkin menang. Dia nggak bakal menang. Luyun, ngomong apa sih kamu berhenti muji-muji dia dan ngerendahin kita? Posisi mobilnya kelihatannya baik-baik saja sekarang. Gimana dia bisa nilai kayak gitu? Titik pengeremannya telat banget, kecepatan masuk tikungannya ketinggian, semua bebannya ada di ban depan kiri. Bannya bakal terkunci. Dan sekarang dia maksa buat nyalip, sebentar lagi perpindahan beban yang tiba-tiba bakal bikin dia hilang kendali. Omong kosong. Kamu cuma cadangan yang bahkan nggak boleh nyetir. Apa sih yang kamu tahu soal balapan profesional? Skor latihanmu sampah banget, nggak tahu diri banget sih. Sejauh ini semuanya kelihatan normal. Apa yang dibilang Luyun beneran bakal kejadian. Lihat tuh. Li baru saja nyalip dia. Sudah kuduga kamu cuma nakut-nakutin doang. Kamu cuman pecundang yang cuman bisa omong besar. Luyun, dasar pembawa sial, apa kau yang mencelakai Li? Daripada marah-marah di sini, lebih baik kau periksa bagaimana keadaan Li sekarang. Oh, bukankah ini bintang tim Nona Jiang Liang? Kau sampah tapi sok jadi pahlawan. Jangan kira aku tidak tahu kau mau ambil jalur dalam trik itu. Aku sudah bosan memakainya sejak umur 18, dasar bodoh. Aku baik-baik saja. Jiang Moksu. Sepertinya kau benar-benar kehabisan orang. Pecundang seperti ini hanya akan mempermalukanmu. Siapa lagi yang kau punya dirimu sendiri, ha? Pergi bawa Moying ke sini. Panggil Mo Ying. Sepertinya itu tidak mungkin. Biar ku perkenalkan secara resmi. Mo Ying sekarang adalah milik tim Gal pembalap utama Jiang Moksue. Kartu asmu sudah hilang. Jadi, siapa lagi yang tersisa? Haas Automation Inc. Orang selalu mengincar yang terbaik. Apa yang bisa diberikan Gal tidak mungkin bisa kau berikan. Semuanya bersiaplah, siapa berikutnya? Nona Jiang, aku juga tidak bisa dan dengan kecepatan Moying. Kecuali dewa balap muncul, tak ada yang bisa mengalahkannya. Moksu.
Menyerahlah saja. Serahkan timnya. Dan dirimu juga. Sekalian. Aku akan maju sendiri. Kau tidak bisa balapan, cedera lamamu belum sembuh. Balapan sekarang sama saja dengan bunuh diri. Ternyata tidak ada siapa-siapa lagi. Sesuai kesepakatan kita, tim balapmu sekarang jadi milikku. Dan kau juga milikku. Hei, siapa bilang tidak ada orang? Kau masih punya aku. Siapa bilang tidak ada orang? Kamu masih punya aku. Hahaha, kamu Luyun, pemain cadangan yang bahkan belum pernah ikut balapan sungguhan. Hahaha. Benar sekali. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Menyetir mobil bekas rongsokan itu mengejar orang lain seperti orang gila. Kamu benar-benar merasa hebat. Luyun, memangnya kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma pemain cadangan yang kerjanya bantu-bantu. Sadar dirilah. Di lintasan ini taruhannya nyawa. Meskipun kemampuan menyetirmu sebenarnya lumayan. Sekarang bukan waktunya untuk gegabah. Jiang Moxue, lihatlah timmu. Semuanya hanya sekumpulan pengecut, namun karena kita pernah bertunangan untuk ronde kedua ini, kita adu kecepatan saja. Kirimkan siapapun yang kamu mau, jika mereka bisa mengalahkan Zhang Hu, aku anggap itu kemenanganmu. Nona Jiang, biar aku yang maju. Kayuti, ayo, jangan main-main. Pak Jiang, maaf, dia sengaja memotong jalanku. Mobilnya mogok. Ci, menyerah saja. Sekarang kamu tertinggal tepat 2 putaran. Bahkan jika Dewa Balap muncul sekalipun, dia tetap tidak akan bisa memenangkan balapan ini. Sialan. Kau? Biarkan dia pergi. Kirain dia beneran jago. Cuma gaya doang. Ketinggalan 2 lap tapi masih kepikiran mau nyalip. Cuma cari perhatian. Luyun turun dari mobil itu sekarang juga. Belum terlambat buat berlutut dan minta maaf. Pemain pengganti harus tahu diri. Lewatin aku di mimpi aja. Mana mungkin? Orang itu baru saja nyelip Zhang Hu. Mustahil, bener-bener mustahil. Pasti cuman kebetulan. Nggak apa-apa. Kita sudah hampir sampai di garis finish. Aku masih di depan. Dia pasti kalah.
Zhang Hu, hati-hati di belakangmu, pertahankan posisimu, dia tepat di belakangmu. Melewati garis finish secara bersamaan. Bagaimana mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, bagaimana bisa aku seri dengan sopir cadangan? Berdasarkan sistem mobil Lu Yun melintas 0,01 detik lebih awal, aku nyatakan pemenangnya adalah Lu Yun. Ini pasti dicurangi. Dia cuma cadangan yang bahkan belum pernah balapan. Bagaimana mungkin dia mengalahkan Zhang Hu? Aku mau lihat tayangan ulangnya. Benar sekali, dia hampir tidak pernah ikut balapan resmi apapun. 1. Ini pasti cuma keberuntungan, benar-benar cuma hoki. Curang kecepatan itu jelas tidak normal, lebih dari 280 km per jam. Bahkan legenda balap pun tidak bisa melakukannya. Orang-orangmu paling paham lintasan ini. Dia pasti lewat jalan pintas. Bilang aku lewat jalan pintas. Mana buktinya? Buktinya adalah kecepatanmu. Itu bukan kecepatan yang masuk akal bagi manusia. Jiang Moksud, jangan tertipu oleh wajah tampan pria itu, pasti ada yang tidak beres dengannya. Menuduhku curang hanya karena kamu kalah? Cuma segini sportivitas yang kalian para pembalap pro punya. Kamu bilang aku curang cuma gara-gara kamu nggak bisa ngalahin aku. Cuma segini doang sportivitas kalian para pembalap pro. Jiang Moksud, jangan ketipu sama cowok ganteng itu, pasti ada yang nggak beres sama dia. Kalau nggak bisa terima kekalahan, nggak usah main. Terus kalau menang, kenapa kamu menang karena curang? Ini rasanya lebih buruk daripada kalah. Kecepatan ini jelas nggak normal, dia cuma pemain pengganti. Mana mungkin dia dapat skor kayak dewa balap. Kan sudah ku bilang aku nggak curang. Data sistem nggak normal, kecepatan melebihi batas, kamu curang. Jadi skormu didiskualifikasi. Mata sebelah mana yang lihat aku curang? Tentu saja kita harus dengerin wasit. Kamu itu cuma pemain pengganti. Kamu pikir kamu itu hebat banget. Karena semua orang nggak puas. Kalau gitu ayo kita tanding ulang. Baiklah. Moying itu kartu as tim kami. Kalau kamu menang babak ini, maka kalianlah pemenangnya. Kalau kamu kalah, Jiang Moksue, kamu dan timmu bakal jadi milikku. Kalau kamu kalah, kamu dan timmu akan jadi milikku. Setuju. Aku terima tantangannya. Tapi aturannya harus diubah. Ronde ini akan mensimulasikan pit stop F1 begitu mobil masuk ke pit keempat, ban harus diganti sebelum keluar lagi. Menarik. Aku setuju. Aku dan Liang akan satu tim untuk ronde ini. Kapten, aku sudah sering latihan ganti ban sendiri. Baiklah, kalian berdua maju bersama. Omnicar. Tianyi Sport, aku akan hadapi kalian berdua sendirian. Tianyi Sport, 1 lawan 2. Mo Ying, apa kamu serius? Dia gila. 1 lawan 2 dan dia harus ganti bannya sendiri. Untuk menghadapi mereka ini sudah cukup. Sudah lama aku tidak melihat orang searogan ini. Para pembalap bersiap di posisi masing-masing. Melongo kan kita semua mekanik pro. Mana mungkin kalian bisa lawan kita? Tikungan es kita bisa nyalip di sini.
Dia sengaja. Kapten Liang, tetap stabil, kita juga nggak kalah hebat, jendela pit hampir terbuka. Kapten jagonya ganti ban di seluruh tim. Asal kita bisa masuk pit, kita pasti menang. Nggak usah repot-repot, kalian nggak bakal menang. Apa? Lu Yun, ngomong apa sih kamu? Kamu malah dukung lawan dan ngeremehin kita sendiri. Lihat ritme Moying saat di tikungan dan kecepatan keluar tikungannya. Kausan bannya dihitung dengan sangat presisi. Dia bahkan tidak akan masuk pit di putaran pertama. Saat dia masuk pit nanti, keunggulannya bakal cukup buat ganti ban dengan santai. Sial, dia sudah merencanakan semuanya. Skill dan taktik orang ini benar-benar kelas atas. Jiang Moxue. Lihat itu, inilah kemampuan Shadow. Tim kecilmu yang menyedihkan bukan tandingan mereka. Kusarankan kau menyerah saja sekarang. Penuhi pertunangannya, dan kemudian serahkan tim balap itu padaku dengan patuh. Berhentilah melawan. Penuhi pertunangannya, Shuzhou. Apa maksudmu? Bos, apa kau percaya padaku? Beri aku kesempatan untuk balapan. Aku akan memenangkannya kembali untukmu. Aku percaya. Suzhou, mari balapan sekali lagi. Jika kau menang, aku, Jiang Moxue, akan menikahimu dengan sukarela. Dan aku juga akan menyerahkan tim ini. Atas dasar apa? Kemenangan sudah ada di tanganku. Kenapa aku harus balapan denganmu lagi? Karena aku punya bukti kau menggelapkan dana ayahmu untuk berjudi di Macau. Dan itu masih ada di tanganku. Jika kau tidak setuju, aku akan mengirimkan semuanya pada ayahmu. Mari kita lihat apa dia masih akan mewariskan bisnis keluarga kepada si pemboros sepertimu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan balapan sekali lagi. Shadow, pergilah bermain dengan mereka lagi. Mobil mana yang akan kau gunakan yang baru dimodifikasi milik tim? Tidak perlu. Aku akan pakai milikku sendiri. Pakai mobilku sendiri saja. Haas Automation Inc. Gorlan. Apa aku nggak salah lihat kamu mau balapan pakai mobil bekas rongsokan ini? Kinas. Kapten Jiang sudah benar-benar menyerah. Kalau menurutku, ayo kita tonton pertunjukannya. Baiklah. Mau balapan denganku pakai barang rongsokan itu. Kamu sendiri yang cari masalah. Rongsokan tetap saja rongsokan. Bodoh. Menyalip di tikungan adalah keahlian Moying. Dia bahkan nggak tahu cara meniru strategi yang sudah terbukti makan tuh debu. Cikanjo. Dengan Jesse.
Mana mungkin. Dia memimpin tapi malah masuk ke jalur pit si Kenjo. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia memang bodoh. Dia membuang kesempatan emas begitu saja. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kok dia bisa secepat itu? Terima kasih, Kapten. Ya? 4,8 detik dia memecahkan rekornya, bagaimana mungkin? Apa? Cepat sekali. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa mobil rongsokan itu secepat itu? Kendali mobil itu supir biasa tidak mungkin punya kemampuan itu. Siapa sebenarnya dia? Kendali di tikungan itu. Bahkan supir profesional pun tidak bisa melakukannya. Siapa dia sebenarnya? Mau menyalipku? Tidak mungkin. Sekarang saatnya? Gak mungkin. Ghost Drift. Bukankah itu teknik andalan dewa balap Liu Yun? Bagaimana mungkin? Tuan Zhang, Anda pasti salah lihat. Dia cuma pemain pengganti, mana mungkin dia tahu teknik andalan dewa balap. Barusan itu memang terlalu cepat, mungkin aku salah lihat. Lagi pula dia cuma pemain pengganti. Sialan. Ini belum berakhir, Mo Ying kejar dia, segalanya mungkin saja. Bagaimana dia bisa mengendalikan mobil rongsokan itu sehebat itu? Siapa sih dia sebenarnya? Pemenangnya adalah Lu Yun. Mustahil. Bagaimana mungkin aku kalah? Lu Yun, kamu hebat sekali. Terima kasih atas pertandingannya. Mustahil, pasti ada yang tidak beres. Dia cuma pemain pengganti yang payah. Bagaimana dia bisa menyetir rongsokan itu dan mengalahkan mobil modifikasi kelas atas milikku? Bagaimana dia bisa mendadak jadi hebat begini? Dia pasti berpura-pura selama ini. Kendali semacam itu bukan sekadar bakat. Siapa dia sebenarnya? Itu cuma keberuntungan belaka pemain pengganti seperti Lu Yun. Mana mungkin dia sehebat itu? Benar sekali, ini lintasan kandangmu. Prosedur pit stopnya, sudah berapa lama kamu berlatih sampai bisa semahir itu? Kamu sudah merencanakan ini kan? Balapan ini tidak sah. Suzhou, kecepatan ganti ban juga bagian dari keahlian kami. Kenapa tidak terima kalah? Apa Tuan Muda Shu mau berulah mengamuk di depan umum lalu membatalkan kesepakatan? Bukan kamu. Dengan ini saya umumkan pemenang taruhan ini adalah Tunggu. Ayah. Kujak. Bukankah dia dari Asosiasi Balap Internasional ketuanya? Sampai dia pun turun tangan, ini bakal seru. Keluarga Shu tidak mengakui balapan ini. Tuan Shu, atas dasar apa di depan semua orang Lu Yun mengalahkan Mo Ying dan Zhang Hu? Semua orang melihatnya. Berdasarkan mobilnya ini diduga ada modifikasi ilegal, tidak memenuhi standar balapan, tentu saja hasilnya tidak sah. Tuan Shu, seberapapun aku memodifikasi mobil butut ini, apa benar bisa mengalahkan milik Tuan Muda Shu mobil balap kelas profesional? Tidak peduli seberapa banyak mobil butut ini dimodifikasi, bakal jadi seperti apa memangnya, tepat sekali.
Pecundang akui saja berhenti gunakan taktik licik seperti ini. Memalukan sekali. Aturan tetaplah aturan. Tanpa aturan tidak ada ketertiban. Kalau ku bilang tidak sah, ya tidak sah. Ayahku bilang kamu curang. Jadi kamu memang curang, sampah tetaplah sampah. Tuan Shu, Luyun menang dengan kemampuan murni. Ini sangat tidak adil. Jangan bicara soal keadilan padaku. Biar ku beritahu, apapun yang ayahku katakan adalah aturannya. Tuan Shu, apa Anda tidak takut menyinggung keluarga Jiang? Moksu, kamu membatalkan pertunangan secara sepihak. Apa kamu pernah memikirkan reputasi keluarga Shu? Apa kamu memikirkan apakah kami akan marah? Moksu, kamu membatalkan pertunangan ini secara sepihak. Apa kamu pernah memikirkan harga diri keluarga Shu? Apa kamu pernah berpikir kalau keluarga Shu akan marah? Tapi aku, Chu Jiahui, selalu bersikap adil dan tidak memihak di dunia balap Tiongkok. Aku selalu senang membina talenta baru, Adi. Aku selalu senang membina talenta baru. Begini saja, aku akan memberimu kesempatan. Sebentar lagi akan ada kompetisi nasional, kompetisi keterampilan kejuruan. Mereka yang lolos akan masuk kualifikasi balapan internasional. Moksue, aku akan memberikan tim balapmu 1 slot di kompetisi tersebut jika kamu cukup mampu untuk mendapatkan peringkat. Pertunanganmu dengan Shuzhou bisa dibatalkan. Kamu akan berhasil menyelamatkan tim dan keluarga Shu kami, bahkan akan memberikan kontrak baru kepada keluarga Jiang. Nah, jika kamu ingin membuktikan kekuatanmu, maka menangkanlah kejuaraan di kompetisi keterampilan itu. Jika tidak, biarpun kamu seekor naga, kamu harus tetap tunduk padaku. Ayo pergi. Kamu beruntung kali ini, karena memiliki keuntungan sebagai tuan rumah di kompetisi keterampilan berikutnya. Kamu tidak akan seberuntung itu lagi. Tunggu saja. Aku akan menunggumu berlutut dan minta maaf. Tuan Muda Shu, Kompetisi keterampilan kejuruan nasional. Chi mencoba menggunakan ini untuk menekanku. Kita lihat saja nanti. Juara nasional terdengar menarik. Aku ingin tahu apakah kali ini aku akan bertemu dengan kenalan lama. Tuan Muda Shu. Luyun, aku tidak menyangka kamu begitu menyukaiku. Baru saja kita putus. Kamu langsung bergegas memenangkan kejuaraan. Apa kamu sedang mencoba membuktikan diri padaku? Kah? Apa kamu sudah gila? Aku tahu kamu tidak sungguh-sungguh dengan ucapanmu. Jika di kompetisi keterampilan berikutnya kamu juga bisa memenangkan kejuaraan, aku akan mempertimbangkan untuk balikan denganmu. Luyun, kesempatan dari Chu Jiahui ini sebenarnya adalah jebakan. Akan sulit bagi kita untuk mendapatkan peringkat. Aku ingin kamu mewakili tim. Kompetisi keterampilan berbeda dengan kompetisi biasa, lebih menguji keterampilan teknis dan kekuatan secara keseluruhan. Luyun, seorang pemain cadangan, apa dia bisa menanganinya? Ini hanya kompetisi keterampilan. Aku akan melakukannya. Selamat datang semuanya di babak penyisihan keterampilan vokasi nasional. 3 pemenang teratas akan lolos ke kompetisi internasional. Tim Gale milik Shu belum datang, balapan akan segera dimulai. Apa mereka mengundurkan diri? Galagal. Kejuaraan ini sudah pasti menjadi milik Gal.
Aku sarankan kamu menyerah saja sekarang agar kamu tidak kalah terlalu memalukan. Dan berakhir menangis terseduh-seduh. Izinkan aku memperkenalkan, ini adalah anggota tim kami juara Asian Cup terakhir, Wadaye. Ada apa ini membawa juara asing ke balapan domestik benar-benar tidak tahu malu. Ini curang, ini tidak adil. Ini lintasan kita sendiri. Gelar juaranya harus dimenangkan oleh orang kita sendiri, benar. Aduh, sudahlah. Kenapa ribut-ribut sekali? Bisa membawa seorang juara itu menunjukkan kemampuanku. Jangan bilang peraturannya melarang bantuan luar. Tepat sekali. Jika tidak ada yang berani menantang, gelar juara ini akan menjadi milikku. Hahaha. Harap tenang semuanya, peraturannya tidak membatasi kewarganegaraan peserta karena tim Gale sudah berada di sini. Babak pertama parkir drift dimulai sekarang. Pertama tim Gale dan peserta Tianye silakan masuk ke arena. Dia bahkan tidak melambat. Dia tidak berhenti padahal sudah sangat dekat. Nate, bagus, kesalahan ini memberikan poin kepada kita. Lu Yun, bagaimana menurutmu? Apa menurutmu dia akan gagal? dia akan memarkirnya dengan sempurna. Apa menurutmu dia bakal gagal? Dia pasti bakal berhasil parkir. cm, cuma 15 cm dari kerucutnya. 15 cm mana mungkin? Bahkan buat profesional papan atas sekalipun, itu jarak yang sulit dicapai. Habislah sudah, Nolan. Habislah sudah, Oxland. Apa gunanya bertanding lagi? Jarak segampang ini tadi aku cuman iseng saja. Kalau kalian bahkan nggak bisa ngalahin ini, mending kalian menyerah sekarang saja, biar nggak mempermalukan diri sendiri. Biar aku saja yang maju. Lu Yun, tunggu sebentar lagi. Lomba yang ini, sebagian besar bergantung pada pengalaman, dan banyak latihan. Biasanya di tim kamu belum pernah ikut latihan khusus. Untuk lomba ini Li Yang adalah yang terbaik di tim kita. Percayakan saja padanya. Sepertinya tim Feichi sudah siap. Untuk menerima tantangan ini, selanjutnya mari kita sambut Li Yang dari tim Feichi masuk ke lintasan. Harus tetap stabil, poin ini sangat krusial. Dalam latihan tim Li yang baru-baru ini, hasil terbaiknya di ajang ini adalah 15 cm. Performanya sedang bagus hari ini. Dia seharusnya bisa berhasil. Dia menginjak gas terlalu dalam, pusat gravitasinya terlalu ke depan kalau begini terus. Dia bakal melintir saat berbelok. Dia tidak akan berhenti dalam jarak 15 cm. Lu Yun, mulai lagi deh kamu Li. Sudah nyetir mobil lebih banyak daripada jumlah makanmu. Ini adalah ujian pengalaman dan presisi. Bukan soal mulut besarmu itu. Sudah berapa kali sih kamu pegang mobil? Mau bohongi siapa kamu? cm dari pembatas. Begitu saja tidak bisa, sudah kuduga tim-tim dari Tiongkok hanya besar omong. Ural Cup. Kalsal, dengarkan aku. Aku bisa bantu Li Yang menang. Lakukan seperti yang kukatakan. Begitulah cara Li Yang bisa menang. Tidak. Omong kosong apa yang kamu bicarakan mendengarkanmu. Memangnya kamu pikir kamu siapa?
Li baru saja melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin kamu bisa membuatnya menang? Tadi Luyun secara akurat memprediksi kesalahan Liang. Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Liang, ikuti instruksi Luyun di putaran berikutnya. Mengerti. Jiang Moxue, sepertinya timmu benar-benar kehabisan orang berbakat mendengar perintah dari pemain cadangan. Siapa yang sok mengatur di sini? Sejujurnya ini sangat menggelikan. 30 meter sebelum belokan. Jaga gas di angka 70%, putar setir 80%. Saat aku teriak, sekarang, segera injak gas penuh, luruskan setir. Aku akan memberitahumu titik pengeremannya. Oke, sekarang jaga gas dan setir di angka 80%, bersiaplah. Sekarang. Dua 12 cm. Dari kerucut hanya berjarak 12 cm. 12 cm. Dari tiang pembatas cuma selisih 12 cm. Omikar. Tonana. 12 cm cuma modal hoki doang. Tuan Muda Su, jangan marah. Mereka cuman lagi beruntung, murni keberuntungan. Pak Tano, berhenti main-main, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Habisi pengganggu menyebalkan itu untukku. cm. Cuman 8 cm dari tiang pembatas rekor baru. 8 cm itu mustahil. Terakhir kali ada yang mencetak rekor seperti ini itu adalah dewa balap, Liu Yun. Maaf ya semuanya, sepertinya trofinya akan jadi milikku. Jiang Moxi, sudah terpikir belum bagaimana kamu bakal berlutut dan minta maaf padaku? Memecahkan rekor. Apa memang sesulit itu? Memecahkan rekor. Apa sesulit itu? Apa sesulit itu memecahkan rekornya? Haha. Luyun, apa kamu tidak takut tersedak omong besarmu sendiri? Apa kamu tahu siapa orang terakhir yang memecahkan rekor di sini? Dia adalah dewa balap, Liu Yun. Dan kamu cuma pemain pengganti yang memakai mobil bekas rongsokan. Luyun, aku benar-benar kecewa padamu. Kupikir kamu sudah berubah. Menjadi sedikit lebih termotivasi. Ternyata kamu masih sama saja, hanya omong besar tanpa bukti, benar-benar tidak realistis. Luyun, aku tahu kamu punya kemampuan, tapi rekor ini bukan untuk sembarang orang. Rekor yang dicetak oleh Dewa Balap tidak bisa dipecahkan hanya dengan keberuntungan. Luyun, apa kamu sudah gila apa? Kenapa kamu malah mau pamer sekarang? Apa kita belum cukup malu? Len. Pembalap Cina RLE benar-benar lemah dan pengecut seperti dugaan kamu bahkan tidak layak menjadi lawanku. Ghost Drift. Pemenangnya Luyun. Dia menginjak gas terlalu dalam, pusat gravitasinya terlalu condong ke depan, bagian belakangnya akan melintir saat masuk tikungan. Aku percaya padanya. Biarkan dia balapan. Hahaha. Jiang Moxue, kau benar-benar sudah putus asa? Kau memilih satu? Kau memilih sopir pengganti yang membawa mobil bekas rongsokan? Baiklah. Saat kau kalah nanti, jangan berani-beraninya kau menangis. Kalau soal itu Tuan Muda Shu tidak perlu mengkhawatirkannya. Siapa juga yang peduli padamu? Kau hanyalah sampah yang menang dengan cara curang. Kau benar-benar merasa hebat ya? Baiklah, aku akan lihat saja nanti bagaimana kau mempermalukan diri di lintasan. Mulai. Cik,
Orang Tiongkok memang suka pamer aksi gaya-gayaan yang tidak berguna. Menerjang ke zona teknis dengan kecepatan setinggi itu, apa dia mau bunuh diri dengan menabrak pilar? Meskipun kau malu dengan kemampuanmu, seharusnya kau tidak bunuh diri di depan umum. Habis sudah, Lu Yun masih belum melambat. Dia akan segera menabrak. cm dari pilot. Cuma 5 cm. Dia memecahkan rekor. Dia baru saja memecahkan rekor World Skills Competition, rekor jarak parkir terpendek. Gila 5 cm, apa itu mungkin dilakukan manusia? Drifting barusan itu, bagaimana dia melakukannya dengan kecepatan segitu sampai bisa meluncur masuk begitu saja? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Curang. Dia pasti curang lagi. Dia cuma pemain pengganti dengan mobil rongsokan. Bagaimana mungkin dia memecahkan rekor profesional yang bertahan selama 3 tahun? Rekor memang untuk dipecahkan. Ya. Pak Tianyi, balapan dengannya lagi. Kamu itu pembalap profesional. Kamu tidak boleh kalah dari sampah seperti dia. Kalahkan dia, aku akan bayar kamu lebih. 2 kali lipat, tidak 3 kali lipat. Pak Shu, Anda tidak pernah bilang lawan Anda adalah pembalap sekaliber ini. Aku sudah balapan di semua sirkuit besar, tapi aku belum pernah dengar ada orang sepertimu di Cina kontrol mobil ekstrem dengan kecepatan seperti itu. Presisi kemudi dan jaraknya, siapa sebenarnya kamu? Aku cuman pemain pengganti. Mustahil seorang pemain pengganti dari Cina, mana mungkin dia bisa mengalahkanku. Tuan Tano, jangan biarkan dia menipumu. Aku sudah sering melihat orang seperti dia. Demi ketenaran dan kekayaan, mereka akan melakukan apa saja. Benar, kalian orang Cina memang suka main trik. Aku memang cuma pemain pengganti. Tapi kalah dariku. Bukan hal yang perlu membuatmu merasa rendah diri. Bagaimanapun juga, China adalah negeri yang luas dan makmur, penuh dengan orang-orang berbakat, tempat berkumpulnya para naga tersembunyi. Warisan dari bangsa yang besar pastinya bukan sekadar omong kosong munculnya 1 atau 2 orang pemain pengganti yang bisa mengalahkan pembalap pro. Bukanlah hal yang mengejutkan. Bodoh beraninya kau menghinaku. Apa? Kau kalah balapan, dan sekarang kau tidak bisa menerima kenyataan. Baiklah, Lu Yun, namamu Lu Yun kan? Aku akui parkir driftmu tadi memang sangat mengesankan. Tapi itu bukanlah keahlian utamaku. Spesialisasiku adalah balap drag. Berdasarkan peraturan Federasi Balap Internasional, pihak yang kalah dalam ajang ketangkasan bisa menantang pemenangnya. Untuk menentukan alokasi poin, pemenang mengambil semua poin yang kalah. Di Federasi Balap Internasional aku punya 200 poin sah. Jika kau mendapatkannya, kau bisa langsung masuk ke babak semifinal dan melewati semua babak kualifikasi. Apa kau berani menerima tantangannya? Apa kau berani menerimanya? Lu Yun, kau sudah gila. Jangan setuju. Kita baru saja mau mengamankan posisi dengan poin kualifikasi. Kenapa harus bertaruh dengannya? Tian Ye itu profesional spesialis balap drag, peringkat internasionalnya bukan main-main. Tadi kau cuma menang karena main trik. Di lintasan lurus, semuanya murni soal tenaga dan performa mobil. Kalau kau kalah, bukan cuma poinnya yang hilang, mau ditaruh di mana muka Tuan Jiang. Bagaimana nasib tim ini? Takut ya? Biar ku beritahu, Tuan Tian Ye adalah juara ketiga balap drag internasional, tidak seperti orang-orang tertentu. Lu Yun, berhentilah selagi masih di atas. Jangan tunggu sampai kalah balapan dan membuat Tuan Jiang serta yang lainnya, serta yang lainnya, serta yang lainnya ikut terlihat bodoh bersamamu.
ikut terlihat bodoh bersamamu. Orang Cina memang cuma tahu cara main trik murahan. Soal kecepatan yang sesungguhnya, kau tidak tahu apa-apa. Kalau kau terlalu takut untuk menerima, berlututlah dan akui kekalahanmu. Akui kalau kalian semua cuma sekelompok pengecut. Ini zaman apa? Masih saja mencoba pakai psikologi terbalik kuno sekali, namun tantangan ini aku tetap terima. Tantangan ini aku terima. Luyun, apa kamu sudah gila? Dan Tianye adalah juara ketiga di sirkuit Pro Asia. Kamu mau melawannya di balap drag. Luyun, jangan gegabah. Keunggulan dalam perolehan poin kita masih di atas angin. Bos, percayalah padaku. Antara dia dan aku, kami tidak selevel. Benar. Tidak selevel. Luyun, ternyata kau cukup sadar diri. Bocah, kau tahu kau bahkan tidak pantas membawakan sepatu Tianye. Keberanianmu patut diacungi jempol, tapi kau bodoh S Automation Inc. Untuk balap drag ini, aku akan menggunakan mobilku sendiri. S Automation Inc. Lihat itu benar-benar mesin kecepatan. Di seluruh Asia, mobil yang lebih cepat dari ini tidak lebih dari 2 unit. Aku sarankan padamu, cari mobil dengan performa yang lebih baik, S Automation Inc. Supaya kau tidak cuma bisa melihat lampu belakangku saja. Aku di sini untuk balapan. Bukan untuk adu pamer mobil, dan lagi pula dengan kemampuan tingkat tinggi. Aku bisa melibasmu apapun yang aku kendarai. Kemampuan kelas atas. Pakai mobil apapun, aku bisa mengalahkan. Kamu cuman omong besar. Sekarang aturannya sederhana, balapan lintasan lurus, batas waktu 3 menit, mobil di depan cuma perlu bertahan. Kamu menang kalau tidak tersalip. Pengejar harus menunjukkan kemampuan aslinya. Karena mobilmu cuman rongsokan, aku biarkan kamu pilih duluan, di depan atau pengejar. Pengejar? Dia gila, malah pilih jadi pengejar. Apa kamu tidak tahu pengejar harus menyalip untuk menang? Gimana caranya kamu mau menyalip? Dengar itu, dia cari mati. Tianye hancurkan dia. Karena kamu sendiri yang cari malu. Jangan bilang nanti kalau aku menindasmu. Menindasku? Kamu bukan tandinganku. Lagi pula, tidak akan butuh waktu 3 menit. Aku akan menyalipmu di tikungan keempat. Aku akan menyalipmu di tikungan keempat. Aku akan menyalipmu di tikungan keempat. Tikungan keempat. Aku akan menyalipmu. Tikungan keempat, Luyun. Jangan mimpi ketinggian. Berhentilah cari perhatian. Memalukan sekali. Luyun, belum terlambat untuk pergi sekarang. Mobil Tianye sudah dimodifikasi secara profesional. Mobil rongsokanmu itu, kamu bahkan tidak akan bisa melihat lampu belakangnya. Sadarlah. Luyun, apa kamu yakin? Mobilnya. Perbedaan performanya terlalu jauh. Percayalah padaku, bos. Karena kamu sendiri yang cari malu, akan kuturuti maumu. Melesat lewat. Suara itu. Silinder mesin Luyun tidak stabil, output tenaganya bahkan tidak sampai setengah dari milik Tianye. Dalam lintasan lurus tidak mungkin dia bisa menang. Cuma segini doang, menyalip di tikungan keempat, makan tuh debu. Luyun, akui kekalahanmu dan merangkak ke sini sekarang. Mungkin aku masih sudi kasih kamu sedikit ampun. Sampah tetaplah sampah. Jangan sok jagoan. Pecundang tetaplah pecundang. Aku nggak pernah kalah kalau soal bertahan. Mau menyalipku mungkin di kehidupan selanjutnya. Mana mobilnya? Dia kemana?
Mana mungkin? Kapan dia melakukannya? Cyclone Drift jurus andalan juara milik Hetianye. Habislah dia. Bagaimana dia bisa menyalip? Jalur balapnya tertutup total. Lihat itu, ini baru namanya keahlian hebat si pecundang Lu Yun itu cuma bisa tertinggal di belakang dan makan debuku. Belum tentu. Bos, apa ada cara lain Hetianye memenangkan kejuaraan dengan jurus ini? Ada satu jurus yang bisa mematahkannya. Blade Overtake. Jiang Moksue, kamu pasti sedang bermimpi. Jurus ini hanya muncul sekali 2 tahun lalu di kejuaraan balap Apex si pecundang Lu Yun itu. Mana mungkin dia bisa menandingi jurus andalan dewa balap? Tuan Muda Su, benar ada orang yang cuman suka berkhayal. Pecundang tetaplah pecundang berakhir di sini. Mustahil ini adalah Blade Overtake. Dia menyalipnya. Dia benar-benar menyalipnya. Salipan maut Lu Yun menang. tidak mungkin. Kita menang, dia menang. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa? Lu Yun kembali. Torale. Bukan masalah besar, bos. Shuzhou, beraninya kau membohongiku. Tuan Tano, biar ku jelaskan. Sopir sehebat ini. Dan kau bilang padaku dia cuma sopir pengganti yang curang, Shuzhou. Kau pikir aku bodoh? Tano, aku juga tertipu. Dia memang cuma sopir pengganti sebelumnya. Kau mau bilang sopir setingkat ini? Mana mungkin dia sopir pengganti? Blade Overtake, seorang sopir pengganti bisa melakukan Blade Overtake. Guru, balapannya sudah selesai. Baik, Guru. Aku kalah dari orang Tiongkok bernama Lu Yun. Lu Yun? Belum pernah dengar nama itu. Gaya mengemudinya sangat aneh, sepertinya dia tidak punya pelatihan profesional, tapi catatannya bilang dia sopir pengganti. Siapapun yang bisa membuatmu mengaku kalah, bukanlah sopir pengganti biasa. Selidiki latar belakangnya. Selain itu, guru, sesuai taruhan kita poin milikku harus ditransfer kepadanya. Taruhan tetaplah taruhan. Berikan padanya. Sano. Baik, Guru. Seniormu akan bertanding di turnamen internasional bulan depan jika dia sehebat yang kau katakan. Biarkan seniormu tunjukkan padanya di lintasan. Seperti apa sopir profesional yang sebenarnya? Baik, Guru. Orle. Urusan kita belum selesai karena kamu membohongiku. Tunggu. Lu Yun, kamu menang, poinnya jadi milikmu. Terima kasih. 180, jangan senang dulu.
Balapan domestik cuma pemanasan airline, kamu lumayan juga, tapi cuma sampai di sini saja. Di balapan internasional, seniorku akan memberimu pelajaran. Aku akan ada di garis finish melihatmu kalah telak. Senior. Menang lagi. Aku cuma santai saja tadi. Luyun, Dulu aku buta. teknik menyetirmu luar biasa. Singgasing Corporation. Undangan ke kualifikasi internasional sudah pasti didapat. Singha Corporation. Ayo pergi. Tuan Muda Shu, bukankah ada yang kamu lupakan? Ayo pergi. Tuan Muda Shu, bukannya ada yang kamu lupakan? Jiang Moxue, bukankah pertunangan ini sudah dibatalkan sesuai keinginanmu? Ada lagi yang ingin kamu katakan, Bos Jiang? Keluargamu sudah berjanji hitam di atas putih. Mana kontrak baru yang kamu janjikan sendiri? Pertunangan dibatalkan, kontrak tetap sesuai rencana itu yang ayahmu sendiri katakan. Kontraknya. Karena kamu bilang ayahku yang menjanjikannya, lalu kenapa kamu mencariku? Bicaralah pada ayahku. Tapi biar ku beritahu, ayahku sangat sibuk belakangan ini, ada masalah di cabang Eropa, dia harus mengawasinya sendiri. Dia mungkin tidak akan kembali dalam 1 atau 2 tahun. Tunggu, apa maksudmu? Maksudku, masa berlaku kontrak ini mungkin tidak akan bertahan sampai ayahku kembali. Jiang Moxue ini lucu sekali. Setelah semua usaha itu, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Keluargamu sedang mempermainkanku. Ayahku orang yang sangat sibuk. Dia bukan sopirmu yang bisa kamu temui kapan saja. Shujo, keluargamu beginikah cara kalian berbisnis? Apa? Jiang Moxue, biar ku beritahu, jangan pikir karena menang 1 balapan berarti kamu bisa menginjak-injak keluarga kami. Aku bisa memberikan tim balap itu padamu dan membatalkan pertunangannya, tapi soal kontrak itu kita bicarakan saat ayahku senggang, entah kapan itu. Ayo pergi. Siapa yang berani tidak menghormati keluarga Jiang? Ayah. Bocah dari keluarga Shu. Bukankah ayahmu mengajarimu bahwa bisnis butuh integritas? Paman Jiang. Paman Jiang. Sedang apa Anda di sini? Kupikir Anda tidak akan ikut campur dalam hal ini. Kalau aku tidak datang, apa aku akan membiarkanmu menindas putriku? Beginikah cara keluarga Shu mendidik putranya? Paman Jiang, ini salah paham. Ini semua cuma salah paham besar. Kontraknya kan akan segera kusiapkan untuk Anda sekarang juga. Kontrak apa? Sponsor untuk musim baru yang dijanjikan keluarga Chu dan perjanjian kerjasamanya semuanya tertulis hitam di atas putih. Ayahnya sudah menandatanganinya. Berikan padaku. Semuanya ada di sini. Pergi pulanglah dan beritahu ayahmu aku sendiri yang akan perhitungan dengannya lain hari. Tuan Muda Shu, Tuan Muda Shu, Tuan Muda Shu, tunggu aku. Pergi sana, jangan sentuh aku, pembawa sial. Anak muda, caramu menyetir cukup bagus. Tuan Jiang, Anda terlalu memuji. Mulai hari ini Lu Yun adalah orang yang akan dilindungi keluarga Jiang. Jika ada yang berani menindasnya lagi, mereka harus berhadapan denganku, Jiang Zhendong. Lu Yun. Aku salah sebelumnya. Aku hanya bersikap bodoh. Bisakah kita balikan lagi? Lu Yun. Tianyi Sports. Aku salah sebelumnya. Aku cuma lagi bingung. Ayo kita balikan. Kumohon. Pelik. Liu Qingqing, kau pikir aku orang seperti apa? Lu Yun. Aku benar-benar sadar aku salah. Ayo kita mulai dari awal, tolonglah. Kau pikir aku masih Lu Yun yang dulu?
Kita sudah putus. Tapi itu semua sudah masa lalu, aku sudah benar-benar berubah, kau juga melihatnya kan? Suzhou. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Satu-satunya yang tulus peduli padaku adalah kamu. Dan apa aku peduli padamu? Atau lebih tepatnya, kau pikir aku bodoh? Yang bisa kau tipu lagi, yang bisa kau tipu lagi. Liu Qingqing, biar ku katakan padamu, aku Lu Yun tidak akan pernah jatuh hati pada wanita yang sama 2 kali. Wanita sepertimu membuatku jijik. Lu Yun, kita sudah bersama selama 3 tahun penuh. 3 tahun? Apa yang sudah kau lakukan selama 3 tahun ini kau sendirikan yang paling tahu? Seseorang bawa dia keluar. Lepaskan aku. Kau pasti akan menyesal. Anak muda, kau cukup tegas juga. Wanita seperti ini hanya akan membawakanmu masalah. Maaf atas keributan tadi, Tuan Jiang. Masih memanggilku Tuan itu terlalu formal. Kau bagian dari tim balap Moksu. Kau adalah bagian dari kita. Biar ku perkenalkan dengan benar, ini putriku. Jiang Moksu, dia masih lajang. Belum pernah pacaran, dia mengelola tim dengan sempurna. Dan kepribadiannya juga hebat. Ayah. Jangan malu-malu, pemuda seperti Lu Yun adalah satu di antara sejuta Lu Yun. Bagaimana menurutmu? Lu Yun, bagaimana menurutmu? Bos Jiang sangat hebat dan setia. Dia mitra bisnis yang luar biasa. Hanya mitra bisnis? Untuk saat ini, itu saja niatku. Jangan buru-buru, kamu bisa pelan-pelan memikirkannya. Tapi ada satu hal, kamu harus mulai bersiap sekarang juga. Kejuaraan Apex Internasional Wilayah Asia bulan depan. Babak kualifikasi akan dimulai, aku sudah mendaftarkanmu. Kejuaraan internasional. Itu adalah medan tempur bagi para pembalap papan atas dunia. Tim Tiongkok belum pernah memenangkan gelar itu sebelumnya. Orang terakhir yang dijuluki sebagai dewa balap yang paling menjanjikan tewas di lintasan saat babak semifinal. Kurasa kecelakaannya tidak sesederhana itu. Tentu saja tidak sesederhana itu. Kamu harus berhati-hati. Dunia kompetisi ini sangatlah dalam. Dimengerti. ROC, Race of Champions putaran pertama semifinal. Yang berhadapan di lintasan sekarang adalah pembalap legendaris dari Yamato, mantan juara F1 Ichiro Takahashi. Dan lawannya adalah Mo Ying dari Tiongkok. Downforce depan dimodifikasi secara ekstrem. Side skirt yang diperkuat. Si brengsek ini kesini bukan untuk balapan. Dia kesini untuk menabrak orang. Kamu kenal dia? Pernah dengar namanya? Di lintasan F1. Si penyapu yang terkenal, dia spesialis menghancurkan siapapun yang berani melawan. Aku sudah memeriksa catatannya Ichiro Takahashi ini. Sudah pernah ikut 3 kali Rock. Tingkat lawan gagal finish 70% dan semuanya dipaksa keluar karena tabrakan tidak sengaja. Cara Takahashi menikung sangat. Agresif Mo Ying terpaksa keluar dari jalur balap. Licik sekali Deathblock, dia menabrak lawan tepat di titik apex. Paling ringan kamu akan hilang kendali, paling parah mobilmu akan terbalik. Apa itu kamu? Babi-babi Tiongkok masih saja mencoba menyalip.
Ichiro Takahashi beraksi lagi jurus andalannya Death Block. Dia sengaja melakukannya. Ya blokade maut. Sengaja mengincar titik apex. Paling ringan cuman bisa mundur. Paling parah bisa kecelakaan fatal. Ini balapan atau percobaan pembunuhan, mana wasitnya? Kenapa tidak ada penalti, mana wasitnya? Pemenangnya Ichiro Takahashi. Tim China tahun ini pulang dengan tangan kosong lagi. Ayo pergi Moing ke rumah sakit dulu. Aku tidak mau pergi. Apa kau belum sadar juga dia di sini untuk menghancurkan pembalap? Tahun ini China tidak punya harapan. Masih ada harapan. Siapa? Di China kalian. Siapa yang kalian harapkan? Di China kalian. Satu-satunya orang yang pernah ku khawatirkan adalah mantan pembalap Liu Yun. Sayang sekali. Dia sudah lama mati. Tapi karena kali ini aku di sini, sekalian saja, untuk juniorku yang tidak berguna itu merebut kembali harga diri. Pembalap cadangan tim Cina kalian Liu Yun di mana dia? Pembalap Cina skill payah dan tidak punya nyali. Lebih baik pulang saja. Hoi Jian Kem Tau Kon. Dia menantangku. Kalau aku tidak maju, bukankah itu akan membuat kita pembalap Cina terlihat seperti pengecut? Dia main curang. Jangan khawatir. Aku ahli menangani permainan kotor. Apa bersekongkol untuk balas dendam? Mulutmu tajam juga. Kalau saja kau tidak main curang, kau tidak akan pernah bisa mengalahkan juniorku. Begitu kita di lintasan, kuharap kau masih bisa tertawa nanti. Kau sendiri yang tidak punya kemampuan. Tapi malah menyalahkan lawan yang terlalu kuat apa? Kalian para pembalap Jepang tidak sehebat itu. Tapi soal melempar kesalahan kalian memang kelas dunia. Grup berikutnya bersiaplah tim Speed pembalap pengganti Liu Yun melawan jagoan tim Gale Ichiro Takahashi pembalap silakan ke posisi. Tunggu saja. Aku akan membuatmu lebih menderita daripada Moying 10 kali lipat lebih parah. Apa yang kau sombongkan ini satu-satunya kesempatanmu untuk bisa mendahuluiku di sepanjang balapan ini. Setelah 3 tikungan, kau bahkan tidak akan bisa melihat lampu belakangku. Kalau begitu kita lihat saja. Bagaimana mungkin kecepatan di tikungan bisa seperti ini? Berapa kecepatan masuk? Ini 20 km/jam lebih cepat dari batas perhitungan kita. Liu Yun, mobil ini koleksi ayahku. Ini dikenal sebagai nomor 1 Asia. Aku percaya kau pasti akan mengendarainya sebagaimana mestinya. Di mana dia? Di mana Liu Yun?
Ya, dia sudah melewati tikungan berikutnya. Dia terlalu cepat, waktu putarannya 8 detik lebih cepat dari perkiraan kita. Itu tidak mungkin. Ini baru putaran keempat. Kapten, gawat Luyun sudah berada di depanmu lebih dari 10 detik. 10 detik. Bagaimana bisa? Luyun sudah menyalipmu selisih lebih dari 10 detik. 10 detik. Mana mungkin? Ini balapan tingkat internasional. Kapten, sekarang sudah lebih dari 10 detik, Luyun sudah unggul 20 detik darimu. 20 detik? Bagaimana bisa begini? Apa dia mengendarai roket? Balapan baru saja dimulai. Tapi sudah hampir berakhir. Luar biasa. Kecepatan yang luar biasa, ini kecepatan yang telak sekali. Apa dia benar-benar cuma pemain cadangan? Ini mustahil. Ichiro, tetap fokus. Guru, fokus saja pada mengemudimu. Soal Luyun, biar aku yang urus dia. Lihat, tunggu, apa itu sebuah mobil tiba-tiba masuk ke lintasan menuju langsung ke arah mobil Luyun. Luyun. Dari mana mobil itu muncul tabrakan? Luyun, awas. Situasi darurat, ada kendaraan masuk ke lintasan, balapan dihentikan. Sekali lagi balapan dihentikan. Kamu tidak apa-apa, kamu terluka. Aku baik-baik saja. Mobilnya hancur total. Lupakan soal mobilnya sekarang. Kamu lebih penting di mana tim medis. Ini bukan kecelakaan. Apa? Mobil itu menabrakku dengan sudut yang sudah diperhitungkan. Ini disengaja berada di titik buta saat aku berbelok. Jika aku tidak memutar setir setengah detik lebih awal. Maksudmu? Ada yang sengaja melakukannya. Ayo kembali ke pit dulu. Bagaimana keadaanmu? Kamu tidak apa-apa? Kamu beruntung. Tidak kusangka itu tidak membunuhmu. Apa katamu? Wah, sayang sekali ya. Sopir Luyun. Kejadian barusan itu hampir saja. Pasti membuatmu ketakutan setengah mati. Takahashi, apa maksudmu? Jangan emosi dulu, Bos Jiang. Aku cuma perhatian sama lawanku. Lagi pula, ini kan balapan, kecelakaan pasti bisa terjadi. Kecelakaan? Sama seperti balapan internasional itu. Saat mobil dewa balap Liu Yun hancur dan dia tewas. Itu kecelakaan kan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Gurumu dulu pakai trik yang sama kan? Spot. Menunggu lawan masuk tikungan dengan kecepatan penuh, lalu mengirim kendaraan lain yang tidak ada hubungannya untuk menabrak mobil mereka. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menghancurkan mobilnya. Dan memaksa mereka mundur. Omong kosong apa ini, Tianyi Sports? Entah aku bicara omong kosong atau tidak, kau sendiri tahu kebenarannya. Bank Sports. Ngomong-ngomong. Sampaikan ini pada guru. Luyun. Ayo kita mundur saja. Apa katamu? Aku akui kemampuanmu, benar-benar aku akui. Tapi mobil EBC ini sekarang sudah benar-benar hancur.
tabrakan tadi itu hantaman yang telak tepat mengenai suspensimu dan sistem penggeraknya. Lalu kenapa? Jadi, kita bisa kembali lagi tahun depan. Tapi mobil balap kelas dunia ini adalah satu-satunya yang dimiliki tim, satu-satunya mobil modifikasi yang bisa menyaingi Gale. Hari ini sudah hancur total. Kita tidak punya mobil cadangan yang bisa menangani balapan internasional selevel ini. Luyun, berdasarkan peraturan kompetisi, setelah kendaraan mengalami kerusakan parah, jika dalam waktu 15 menit tidak bisa diperbaiki sesuai standar keamanan, akan dianggap mengundurkan diri secara otomatis. Apa keputusanmu? Sayang sekali, Luyun. Waktu putaranmu tadi sebenarnya cukup mengesankan. Sayang sekali mobilnya sudah tamat. Lebih baik mundur saja. Menyelamatkan nyawamu lebih penting. Siapa yang bilang mau mundur? Luyun, jangan nekat. Mobil ini sudah tidak bisa dikendarai lagi, memaksanya ke lintasan sama saja cari mati. Luyun, bos benar. Suspensi depan kanan hancur total, rak kemudinya juga rusak. Keluar ke sana itu misi bunuh diri. Meskipun aku tidak menyukaimu, kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Mobilnya rusak. Kalau begitu cepat perbaiki. Perbaiki? Bagaimana caranya? Kita cuma punya waktu 15 menit, ini mobil balap kelas F1. Bukannya ada mobil lama di gudang, lepas sistem suspensi dari mobil itu. Lalu pasang di mobil ini, aku baru saja memeriksa kendaraannya. Rak kemudinya tidak rusak. Cuma tie rodnya yang sedikit bengkok masih bisa diluruskan. Mesinnya masih utuh, gearboxnya juga tidak rusak. Pakai suspensi lama untuk balapan internasional. Luyun, kamu benar-benar tidak takut mati. Luyun, aku harus mengingatkanmu. Bertanding dengan suku cadang tidak orisinal. Jika ketahuan hasilmu akan didiskualifikasi. Peraturannya hanya menyatakan bahwa kendaraan tanpa sertifikat tidak boleh digunakan. Mobil balap itu sudah bersertifikat resmi, kan? Sudah bersertifikat. Tapi modelnya berbeda. Perbedaan performanya sangat besar. Kamu yakin? Kamu yakin? Asalkan berhasil. Dasar gila. Bos, percayalah padaku sekali ini saja. Mobil rusak bisa diperbaiki. Tapi kalau kamu tidak ada, kamu benar-benar kalah. Tunggu apa lagi, bongkar dan perbaiki. Sisa 8 menit, Luyun. Apa waktunya cukup? Kalau menurutmu aku terlalu lambat, kamu bisa panaskan bannya dulu. Aku tidak keberatan. Bahkan kalau sudah diperbaiki, suspensi ini 30% lebih rendah dari aslinya. Kamu harus mengerem lebih cepat sebelum tikungan, akselerasi saat keluar tikungan juga akan lebih lambat. Dan dengan benturan tadi, sasisnya mungkin ada kerusakan tersembunyi. Kalau berubah bentuk di kecepatan tinggi. Aku tahu. Berikan aku kunci Inggris lagi. Tapi bos, tidak semua balapan bisa diulang setelah kamu kalah. Kalau aku mundur hari ini, sponsor tim bakal menarik diri. Suzhou bakal ambil kesempatan buat mencaplok timmu. Saat tahun depan tiba nanti mungkin nggak bakal ada tahun depan lagi. Lagi pula ada orang di lintasan yang main curang buat menyabotase mobilku. Perhitungan ini harus aku selesaikan sendiri di lintasan. Dan membalasnya. Waktunya hampir habis. Bos, kalau aku menang balapan hari ini, berapa bagian hadiah yang bakal bos kasih ke aku? Kalau kamu menang tim ini, bakal aku kasih setengahnya buat kamu. Dermawan sekali. Karena kamu benar. Ada beberapa balapan yang nggak boleh kita hindari. Baiklah. Kalau gitu siap-siap serahkan setengah timmu, tim.
Hadirin sekalian, setelah perbaikan darurat yang menegangkan Luyun kembali ke lintasan, tapi menghadapi mobil sport Yamato dengan performa yang jauh lebih unggul, bisakah dia benar-benar menciptakan keajaiban? Jarak di awal sudah terlihat jelas performa mobil Luyun benar-benar tertinggal jauh. Terus kenapa kalau sudah diperbaiki? Rongsokan itu tidak pantas balapan denganku. Mungkinkah bahwa pemenangnya kali ini masih Ichiro Takahashi dari Yamato? Mobil Luyun perbedaan performanya terlalu jauh. Ini hampir pasti kalah. Pelankan sedikit Ichiro-san, tunggu pecundang itu. Apa dia masih akan kalah? Suhu mesin hampir mencapai target. 5 detik lagi. Membosankan sekali. Seperti sedang menuntun anjing. Sekarang saatnya suhu sudah pas. Tunggu Luyun tiba-tiba memacu kecepatannya melesat di jalan lurus. Bagaimana mungkin mobilnya jelas sudah mencapai batas tadi. Perlawanan yang nekat. Dia masih terus memacu kecepatannya, dia memasuki tikungan. Dia cari mati. Menikung dengan kecepatan seperti ini sangat berbahaya. Apa dia sudah bosan hidup? Luyun masih terus memacu kecepatan di tikungan. Dia benar-benar menikung pada kecepatan 400 km per jam. Dan dia berhasil mengejar Luyun, sudah menyusul Ichiro Takahashi. Ghost Drift. Itu jurus andalan dewa balap Luyun. Bagaimana mungkin Luyun bisa menggunakannya? Trik murahan. Dia melakukan death block. Keluar dari lintasan. Luyun Sebuah keajaiban Luyun berada di ambang death block dan berhasil lolos secara ekstrim. Bukan hanya tidak terdorong keluar, tapi dia malah berhasil menyalipnya. Level pengendalian macam apa ini? Mustahil. Dia menang, Luyun menang di luar dugaan. Dia melakukan kebangkitan yang luar biasa, mengalahkan Ichiro Takahashi dengan dominasi total, mengamankan tiket terakhir menuju final. Mari kita ingat nama ini, Luyun dia sendiri adalah sebuah keajaiban. Luyun, kamu berhasil. Kamu benar-benar menang. Kan sudah kubilang aku akan membawamu menang. Kamu curang. Menikung seperti itu jelas tidak mungkin. Kamu pasti diam-diam menukar suku cadangnya. Apa, nggak terima kalah ya? Nggak bisa terima kekalahan ya? Ichiro, cukup. Guru, pasti ada yang tidak beres dengannya. Dia tidak curang. Penilaianmu salah. Sampaikan salamku pada pengemudi itu, Luyun. Dan katakan padanya ini. Sampai jumpa di final 1 jam lagi. Guru menyampaikan salamnya.
Anggap saja kamu beruntung. Terima kasih. Guru, kenapa Anda menghentikanku? G-Force saat menikung dari mobil rongsokan itu jelas tidak normal, itu bukan kecurangan bagaimana mungkin. Performa Luyun barusan bukan kecurangan. Sudut tikungannya, titik pengereman dan ritme akselerasi saat keluar tikungan setiap detailnya. Sama persis dengan pria itu. Siapa? Aku pernah kalah dari seorang pria di kejuaraan internasional. Aku tidak akan pernah melupakan gaya mengemudinya. Dia adalah Dewa Balap, Liu Yun. Kurang dari 1 jam lagi sebelum final dimulai, mobilmu itu tidak akan bisa bertahan sampai final selesai. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tahu. Mobil balap profesional sekaliber ini tidak mungkin bisa dibawa ke sini dalam waktu 1 jam. Aku baru saja menghubungi beberapa teman lama. Bahkan mobil tercepat sekalipun baru akan tiba besok pagi. Jangan bilang, semua kerja keras kita sia-sia. Ini mobil monster, modifikasi baruku tahun ini. Kecepatan maksimalnya mencapai 320. Kemampuan beloknya setidaknya 3 kali lebih baik dari mobilmu. Gunakan ini untuk balapan. Pakai mobilku saja, mobilku punya sistem pemantau suhu ban terbaru, bisa menyesuaikan tekanan ban secara real time. Mobilku sangat ringan, pasti bisa menandingi pembalap asing itu. Lu Yun. Tim Tiongkok kita sudah terlalu lama bungkam di panggung internasional. Orang-orang seperti kami mungkin tidak akan pernah sedekat ini seumur hidup, tapi kamu berbeda. Kamu bisa melakukannya. Kamu punya kesempatan untuk menang. Kami semua ingin melihat Tiongkok menjadi juara dengan mata kepala sendiri. Terima kasih teman-teman. Tapi, aku tidak bisa memakai mobil kalian. Kenapa? Apa karena mobilku kurang bagus? Atau kamu takut berutang budi pada kami? Kenapa merisaukan hal itu di saat seperti ini? Bukan keduanya. Aku punya rencana tapi aku butuh bantuan kalian. Katakan saja. Aku punya teman lama di komite penyelenggara internasional yang menyimpan sebuah mobil di sana. Aku membutuhkannya. Sekarang juga. Penyimpanan di komite penyelenggara. Mobil macam apa yang disimpan di sana? Mobil legendaris. Aku butuh kalian menggunakan nama tim untuk mengajukan permohonan mobil darurat ke komite. Lalu gunakan koneksi pamanmu, kita harus mendapatkan mobil itu dalam waktu 2 jam. Serahkan sisanya padaku. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Luyun. Terima kasih sudah membantu saya mendidik kedua murid saya yang tidak berguna itu. Mereka masih muda dan emosian, mereka kurang rendah hati, Anda sudah memberi mereka pelajaran berharga. Terima kasih. Tidak perlu sungkan. Sama sekali tidak merepotkan. Mobil ini adalah edisi lintasan terbaru yang dikembangkan tahun ini. Kecepatan tertinggi 410 km/jam 0 ke 100 dalam 4,2 detik. Ini disiapkan untuk final, saya khusus mendatangkannya lewat udara dari Yamato. Tuan Luyun, apa yang sudah Anda siapkan? Berhentilah berlagak, seberapa hebat sih mobil yang disiapkan mendadak. Silakan duluan. Gaya pengendalian yang familiar itu. Antisipasi terhadap lintasan. Dan mobil ini. Luyun. Sebenarnya siapa kamu?
Sobat lama. Setelah semua lika-liku, akhirnya tetap kau yang bersamaku di final. Di kehidupan ini, kita akan merebut gelar juara dan memenangkannya kembali secara sportif. Jadi begitu rupanya. Tuan Luyun sepertinya hadiah yang kusiapkan untukmu seharusnya persis seperti yang kau inginkan, sebuah hadiah. Aku khusus mencari formula band custom saat Dragon Soul sedang dikembangkan. Daya cengkeram dan ketahanan panasnya sangat cocok untuk mobilmu. Bagaimanapun juga mobil balap tua harus dipasangkan dengan ban aslinya. Agar benar-benar sempurna, bukankah begitu dewa balap legendaris Liu Yun? Bagaimanapun juga, mobil balap klasik perlu dipasangkan dengan ban klasik biar benar-benar sempurna. Bukankah begitu, dewa balap Liu Yun? Apa maksudmu? Para pembalap bersiap di posisi bersiap untuk putaran terakhir. Aku harus menang apapun yang terjadi. Berdampingan, mereka masih berdampingan. Aku tidak bisa melepaskan diri darinya sama sekali. Bahkan di trek lurus pun aku tidak bisa menjauh. Penyetelan dan reaksi orang ini benar-benar tingkat profesional papan atas. Tuan Liu Yun, pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Luar biasa. Sebelum memasuki rangkaian tikungan kombinasi terakhir, kedua pembalap masih mempertahankan sinkronisasi yang hampir mengerikan. Kemenangan bisa ditentukan oleh selisih yang sangat tipis. Kejutan besar, mobil Luyun tiba-tiba mengalami pecah ban. Kecelakaan besar, mobil Luyun tiba-tiba pecah ban. Luyun, apa kamu suka hadiah ini? Tidak mungkin semua ban sebelum balapan Tianjuan Sports, semua ban sebelum balapan Tianjuan Sports. Sudah kuperiksa sendiri semuanya. Habislah, tim China tidak punya peluang lagi. Luyun belum menyerah, dia kembali ke lintasan. Bagaimana mungkin dalam kondisi begini? Dengan tekanan ban begini, tidak mungkin pecah begitu saja. Mobil balap tua harus dipasangkan dengan ban lama agar benar-benar sempurna. Benar kan, dewa balap legendaris Flowing Cloud? Guru dan murid sama saja. Mewarisi kelicikan yang sama. Akan kutunjukkan padamu apa itu yang sebenarnya. Tim balap Yamato. Tetap saja percuma. Kau pikir ban bocor bisa menghentikanku? Apa? Meluncur di dinding tikungan, bukankah itu gerakan di video game? Dia berhasil mengejar Luyun memanfaatkan tekanan dari pagar pembatas untuk memperkecil jarak. Luyun menang.
Selamat untuk Lu Yun atas comeback yang luar biasa. Perwakilan tim silakan naik ke panggung. Silakan naik untuk menerima penghargaan. Tunggu dulu. Suzuki Hyde. Sudah selesai sandiwaramu. Lu Yun. Apa maksudnya ini? Ini Tiongkok bicara bahasa Mandarin. Ini Tiongkok bicaralah bahasa Mandarin. Kenapa sistem TPMS mobilku saat babak semifinal bisa gagal? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kecelakaan balapan itu hal biasa. Biasa. Lalu saat babak semifinal kendaraan pemeliharaan yang menerobos masuk ke lintasan itu, apa itu juga hal biasa? Tuan Lu, tanpa bukti tolong jangan asal menuduh. Kalau tidak kami akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Bukti? Tentu saja aku punya. Aku menuntut penyitaan segera terhadap mobil milikku dan Shuichi Suzuki, terutama ban dan data TPMS, serta penyelidikan penuh terhadap asal kendaraan pemeliharaan yang tiba-tiba masuk ke lintasan itu. Kau pikir kau siapa? Kau kan sudah menerima pialanya, apalagi yang kau mau? Apalagi yang ku mau? Aku ingin kemenangan yang bersih. Aku ingin para bajingan yang bermain curang terbongkar. Tim Feichi mendukung semua tuntutan wajar Lu Yun. Kami menuntut penyelidikan menyeluruh. Mengingat kekhawatiran yang diajukan oleh Lu Yun mengenai keadilan kompetisi ini, komite telah memutuskan untuk segera menyita kendaraan dan datanya serta menunda upacara penghargaan. Komite telah memutuskan menunda upacara penghargaan. Sialan. Sudah dikonfirmasi alat pengganggu tekanan ban magnetik dipicu dari jarak jauh. Rekaman pengawasan tanding ulang telah dipulihkan. Melalui pengenalan wajah sopir kendaraan servis itu adalah mantan insinyur Suzuki dipecat 3 bulan yang lalu. Diumumkan secara resmi tim Yamato didiskualifikasi dari balapan ini dan seluruh hasil musim dilarang bertanding selama 3 tahun. Lu Yun, kamu adalah juara yang memang pantas. Piala kejuaraan ini berat banget. Bisa buat bentuk otot nih. Ayo kita minum-minum nanti malam. Pastinya harus itu. Sini aku coba pegang, nggak boleh. Kamu? Ada apa? Nggak mau nyala. Masih bisa jalan nggak? Macet nih. Banyak kempes. Ya sudah, jangan gerak. Bukannya kamu mau parade? Biar aku dorong. Makasih.